ketemu murid spiritual yang serius, sama saja yang saya jumpai di Dharma Wihara. Sama saja mata-mata manusia yang sedang sakit. Ketika itu di Ubud saya tanya guru simbolik saya di alam, guru, kenapa orang yang datang ke tempat spiritual manusia sakit seperti ini? Jawabannya bagus sekali. Kedai Prama, rasa sakit hanya genta yang dibunyikan guru biar cepat orang-orang memasuki gerbang Dharma. Tepuk tangan dulu. Karena jarang orang kaya belajar Dharma serius itu nggak mungkin. Orang kaya itu sibuk dengan uangnya, dengan depositonya, dengan perusahaannya, nggak mungkin. Orang kaya baru belajar meditasi kalau sudah rumah tangganya bubar, anaknya kena narkoba, badannya stroke, baru ikut meditasi. Karena kenapa? Ini mirip dengan guru simbolik yang saya dengar di Ubud. Penderitaan, rasa sakit, hanya genta yang dibunyikan guru agar para murid memasuki gerbang Dharma. Jadi, orang cerita, jangan takut dengan rasa sakit. Rasa sakit hanya genta yang dibunyikan guru dari alam, biar cepat belajar meditasi. Ke murid-murid saya belajar meditasi, jangan takut dengan rasa sakit. Bahkan para nabi pun dimurnikan dengan rasa sakit. Sang Rama bukan Kedai Prama. Istrinya dilarikan orang. Mahatma Gandhi kena tembak. Yesus disalib. Guru Agung Buddha berkali-kali mau dibunuh sama sepupunya Dewa Dasa. Mau disakiti sama adik tirinya Sunak Sakrat. Pelajarannya sederhana. Bahkan Nabi pun dimurnikan dengan rasa sakit. Sehingga pelajaran sore ini indah sekali. Kapan saja rasa sakit datang, jangan lupa. Rasa sakit adalah genta yang dibunyikan guru di alam ini. Biar kita cepat memasuki gerbang Dharma. Tepuk tangan. Bagi istri ya, bagi teman-teman yang istrinya cerewet, itu genta. Bagi ibu-ibu yang suaminya selingkuhnya tidak bisa disembuhkan, itu genta. Bagi bapak-bapak yang penyakitnya tidak sembuh-sembuh, itu genta. Setelah sakit jangan lupa memasuki gerbang Dharma. Menunggu. Sehingga Pak Komang Tirta, cepat saya ubah sebelum terlambat. Angkatan meditasi Maret kemarin agak unik, saya surprise karena kenapa? Beberapa murid menyampaikan orang kaya di sini, orang kaya. Berarti orang kaya di sini. Ada bankir dari Denpasar ikut, ngapain? Ada pengusaha dari Jakarta sini, ngapain? Oh, setelah di interview biasa, orang kaya baru masuk meditasi ketika hidupnya sudah menderita. Artinya apa? Dia harus berterima kasih dengan rasa sakitnya. Karena dengan rasa sakit mereka dibawa ke Brahma Wihara Karama. Tepuk tangan. Orang itu obat. Nah sekarang ini, berkah spiritual orang lain-lain Pak Komang. Kalau Anda punya berkah spiritual berlimpah, Anda akan tahu gurunya siapa. Gurunya tahu. Kenapa saya bilang guru? Karena guru itu akan bisa melihat, oh ini anak SD, kasih pelajaran SD. Oh ini anak SMA, kasih SMA. Oh ini S1. Ya, ciri orang akan ketemu obat spiritual, cirinya. Dia akan bisa melihat siapa gurunya. Bagi orang-orang yang berkah spiritualnya berlimpah, dia lihat dalam mimpi, oh ini gurunya. Kadang-kadang hanya lihat fotonya nangis. Ketemu orangnya nangis. Ada sebuah perasaan kerinduan untuk menghormati guru, itu tanda-tanda itu obat yang mujarab buat Anda. Cuman tolong dicatat Pak Komang Tirta, karena ini zaman Kali Yuga. Sedikit sekali orang yang punya berkah bisa melihat siapa gurunya.
Kalau hubungan karmanya kuat, muncul dalam mimpi, Anda menggigil, menangis, Anda seperti berjumpa seorang ibu yang Anda cari ribuan kehidupan. Itu berkah karmanya akan limpah. Tapi kalau bagi berkah karmanya yang pas-pasan, apalagi Joko Sembung naik skuter tidak nyambung, muter-muter, Anda cari guru terdekat. Anda cari guru yang bisa Anda jumpai, tidak usah jauh-jauh. Tekuni, hormati guru yang ada. Makanya di India salah satu arti guru itu the dispeller of the darkness. Guru itu adalah lentera yang mengusir kegelapan. Dengan dekat-dekat dengan guru, Anda kegelapan yang hilang. Itu cara mencari obat. Kalau nggak tertarik dengan guru, silakan baca buku suci pelan-pelan. Itu pun dengan resiko bisa salah menafsirkan. Karena buku suci itu rumit. Terakhir, Pak Made Wirya. Bahasa simbolik malam ini bagus sekali. Wirya. Pak Damai Zuri tahu. Di jalan spiritual Anda harus penuh dengan wirya. Apa wirya? Anda penuh semangat. Jangan gampang menyerah. Tidak saja untuk punya tabungan berat, jalan spiritual juga berat. Makanya di jalan Dharma dibekali itu wirya. Jangan mudah menyerah. Tepuk tangan buat Pak Made Wirya. Urusan pilkada, ini Pak Camat sudah tahu. Saya sudah berapa kali pilkada, berapa kali pemilihan caleg, saya selalu disuruh ngajar di Jalan Nate Bulelek. Yang terakhir saya ingat Pak Dandinnya masih, yang sekarang sudah pindah ke Denpasar. Jadi dua danding. Saya nggak ngerti, pokoknya lebih dari sekali di Jalan Nate. Satu bupati, satu pilkada. Dan lancar, baik. Sehingga berikutnya kalau seumpama saya diminta lagi sama Pak Danding, biasanya Pak Danding yang menghubungi saya. Nggak ngerti secara kepanitiaan gimana, baru Pak Danding. Pak Danding sekarang pun yang Kopassus sudah ketemu. Beliau datangi saya ke Brahma Wihara karena salah satu murid saya anak jenderal. Jadi pernah mengajar meditasi tahun lalu, saya bingung ini ngapain meditasi di jaga tentara. Tiap hari ada pakai baju hijau. Pak, ngapain jaga saya? Saya pikir otak saya jelek, saya pikir saya bisa dimasuk penjara gara-gara. Bukan gara-gara kita curiga sama Pak Gede, bukan. Itu murid bapak anak jenderal dari Jakarta. Gara-gara itu Pak Dandin ke Brahma Wihara, terkenal yang pakaiannya loreng-loreng. Saya bilang ke depan Pak Camat, kalau pilkada besok, Pak Dandin minta saya mendamaikan Buleleng dalam rangka pilkada. Saya mau, asal tempatnya di Brahma Wihara Arama. Tepuk tangan dulu. Karena saya sudah berkali-kali di Pur Jagat Nate, sekali-sekali kita pindah ke Wihara. Ya, berdoa Pak Made Wirya, ada Pak Camat, tangan kanannya Pak Bupati. Mudah-mudahan diberkahi. Saya ini hanya babu dari guru saya di alam, tidak terlihat. Dan hari ini pun ada di sini gara-gara jadi babu. 6 saja berkah pertanyaan, sehingga saya simpulkan saja hari ini. Apa yang saya sebut memasuki gerbang Dharma. Kita sakit, cepat cari dokter, namanya guru. Cepat minum obatnya, namanya Dharma. Bagi sahabat yang Hindu, jangan pernah curiga sama wihara, jangan pernah curiga sama Vipassana, karena belajar Vipassana, belajar Advaita Vedanta. Sahabat-sahabat yang Bali, jangan lupa 3 tangga ketua Bali. Ruwa Pirida, Bhakti Yoga, Paramasanti. Belajar Vipassana, belajar Paramasanti. Sahabat Buddhis, jangan lupa, saya sudah 2 kali datang ke Alasangka. Saya akan sedih sekali, udah 2 kali datang ke sini, terus pengurus wiharanya korupsi, terus keterlaluan.
Sudah 2 kali saya datangi, terus pengurus wiharanya tidak akur, keterlaluan. Terus sahabat wihara bermusuhan dengan sahabat induk, namanya keterlaluan. Ya, sudah 2 kali saya datang. Tadi ada banyak wihara yang di Bali yang belum saya datangi. Jadi alasan terus saya datangi 2 kali, tepuk tangan dulu. Buktikan sirik jarinya Gede Prama tersisa di sini. Bagaimana ciri orang Buddhis sudah memegang sirik jarinya Gede Prama. Sila, samadhi, banyak. Jangan banyak-banyak. Pancasila saja. Tidak membunuh, tidak menyakiti, tidak mencuri, tidak berperilaku seks yang menyimpang, tidak bohong, tidak meminum minuman, makan makanan yang membuat kesadaran terganggu. Itu memasuki gerbang Dharma. Terima kasih. Om Shanti, 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 Om. Semoga semua makhluk berbahagia.